pada saat 2012 CEO-nya itu kabur, si Michael Ong itu kabur, ya udah, yang dikejar-kejar kita Bapak Ibu. Dan sampai hari ini belum ketemu, dia bawa kabur 8 triliun waktu itu. Udah, penderitaan mulailah diawali. Dramanya mulai dari situ, dari 2012. Dan itu lama sekali. Baru selesai 2018. Sampai saya punya murid, saya minjem duit sama dia, nggak gede, 2 juta. Ini saya mau ganti nih. Oh ya gampang, pakai aja bang. Habis itu dia lagi butuh duit, saya nggak pegang duit. Dia sampai sewa debt collector untuk lagi 2 juta. Gila, malu itu, reputasi udah hancur di situ kan. Dan dia memutuskan hubungan, dia membenci, dia nyesel kenal saya, wah dan lain-lain gitu. Reputasi yang dibangun udah hancur-hancuran. Oke, sekarang saya izin sharing dulu. Kenapa sih saya berani banget nih cerita-cerita kayak gini? Saya punya kompetensi apa sih? Saya nggak punya kompetensi khusus, hanya punya cerita dan pengalaman. Ceritanya adalah 2010 itu peak performance pada saat saya jadi motivator. Ya, lumayan lah pada saat itu ya. Saya rintis mulai jadi motivator 2007, 2010 sudah punya 2 buku, kemudian koran Sindo tuh 1 halaman itu buka saya, wah keren banget, jomblo lah gitu kan. Kemudian MNC TV dan lain-lain itu meliput kisah hidup saya. Ya asik lah saat itu, asik ya. Ya lumayan punya mobil, punya lumayan lah ya. Saat itu masih jomblo. 2011 menikah, 2012 bangkrut. Ceritanya begitu. Bangkrut gara-gara apa? Karena saya nggak ngerti bisnis. Saya nggak ngerti tentang investment. Ada investasi tentang emas. Ada, namanya PT GTI, ya GTIS, Golden Trader Indonesia Syariah. Ada email syariahnya, kita percaya saat itu. Jadi kalau kita invest di sana 100 gram ya. Kalau emasnya kita pegang, kita dapat tiap bulan itu 4,5%. Bayangkan betapa menggiurkannya. Kalau emasnya kita nggak pegang, emasnya kita titip di mereka, kita dapatnya 5,4%. Jadi dibalik, pegang emas 4,5, emasnya di company jadi 5,4. Nah, kalau kita ngereferensiin ke orang, sistem referral, jadi agent, kita dapat 2% dari yang mereka invest. Gimana nggak menggila saya itu kan. Otoritas lagi bagus sebagai motivator, kita rekomendasiin. Yang kumpul banyak ya, Nah, apa akhirnya pada saat 2012 CEO-nya itu kabur, si Michael Ong itu kabur, ya udah, yang dikejar-kejar kita Bapak Ibu. Dan mulai saat itu saya mencicil sedikit-sedikit, minta maaf ya. Yang repot juga karena tahun pertama itu oke, mulai mau invest lagi, kayak nambah nih, udah sertifikat rumah, kita sekolahin, BPKB mobil, kita sekolahin, dapat uang cash gitu kan. Karena ketutup kebayar. Ibu saya awalnya ikut juga 100 gram, nambah lagi, sampai rumah digadein juga, dapat cash. Seru lah. Ibu saya tuh dapat passive income sekitar 10 jutaan ya. 10 jutaan, cicilan ke bank cuma 6 juta. Jadi masih dapat selisih 4 jutaan. Sampai akhirnya itu hilang, dan sampai hari ini belum ketemu. Dia bawa kabur 8 triliun waktu itu. Dugaan saya dia kalah judi kayaknya. Udah, penderitaan mulailah diawali. Dramanya mulai dari situ, dari 2012. Dan itu lama sekali. Baru selesai 2018. Apa yang terjadi 2017, itu yang mungkin mayoritas banyak orang kelibat utang alami. Yang carut marut, yang dikejar-kejar orang. Kita berhadapan dengan penagih itu sekitar 150 orang. Jadi nggak berani lah. Ya nomornya nggak ganti-ganti, masih nomor yang ini. Jadi di nomor ini sekarang lagi banyak orang suka, di nomor ini ya dulu banyak orang benci, di nomor ini dikejar-kejar. Sampai saya punya murid, saya minjem duit sama dia, nggak gede, 2 juta. Ini saya mau ganti nih. Oh ya gampang, pakai aja bang. Habis itu dia lagi butuh duit, saya nggak pegang duit. Dia sampai sewa debt collector untuk lagi 2 juta. Gila, malu itu, reputasi udah hancur di situ kan. Dan dia memutuskan hubungan, dia membenci, dia nyesel kenal saya, wah dan lain-lain gitu. Kacau nih, reputasi yang dibangun udah hancur-hancuran tuh. Bikin lagi skema, ya begitu lagi. Karena nggak punya mentor, nggak ada yang ngedampingin. Bisnis itu sebagaimana orang awam lakukan. Saya punya modal nih. Gini nih orang awam ya. Saya punya modal nih. Bisnis apa ya? Ini skenario A. Atau dia lihat, wih cappuccino cincau rame, ayam geprek rame nih. Gitu kan. Atau dia lihat peluang. Atau yang ketiga, tempat saya kosong tuh, dipakai aja. Bikin apa kayak terserah. Nah, tiga-tiganya ini saya alami. Punya duit, modal, ya 5 juta, bikin sop durian. Ya, ada orang punya tempat, kita bikin ayam geprek, disantet sama orang tetangga gitu. Ya itu skemanya orang awam gitu, nggak ngerti skenario bisnis yang jangka panjang, apalagi bisnis plan boro-boro, gitu. Apalagi bisnis model kanvas yang nggak ada, nggak ngerti branding. Pokoknya yang penting beli 10, jual 12, untung 2. Bisnis as usual, sebagaimana orang awam melakukan, dan itu tidak akan berkembang. Nah, jadi memang yang bisnis itu perlu ilmu, investasi juga perlu ilmu. Makanya kita jatuh, kejeblos karena nggak ada ilmunya, nggak ada mentornya, nggak ada yang bimbing, ya udah amsyong gitu. Nah itu yang
kemudian dialami. Ya, kehidupan dramanya banyak, banyak banget ya. Saya masuk ke KFC, ya. Ke KFC itu saya datang untuk meeting bisnis, keren kan. Tapi motor nggak bisa keluar karena nggak bisa bayar parkir. Saya taruh KTP. Caranya gimana? Kita cari meja yang habis orang makan. Orang nggak punya duit, orang ngajakin bisnis. Oh, ada orang tuh selesai makan. Kita duduk langsung di situ. Kemudian datang klien kan. Mas nggak pesen? Oh ya silakan duluan. Gitu. Seolah-olah kita udah selesai makan. Padahal bekas orang tuh. Habis itu orangnya pulang, kita mikir aja pulangnya gimana nih. Ya udah saya taruh KTP. 2.000 aja nggak punya tuh saat itu. Belum lagi drama-drama ketika istri dirawat di rumah sakit kena DBD, tiba-tiba kita antarin ke rumah sakit. Ya sama, buat bayar parkir juga nggak bisa. Ketawa-tawa aja, apalagi buat bayar rumah sakit kan. Jadi yang kayak gitu-gitu ya banyak. Kontrak rumah, nggak sanggup bayar kontrakan, diusir. Ya orang banyak yang lebih menderita lah ya. Kita nggak ngomongin dramanya. Tapi kenapa cukup lama dari 2012 sampai 2018 nggak selesai-selesai? Kenapa tuh? Karena nggak ngerti ilmunya. Cuma muter-muter di situ aja, bertahan aja. Dan fase CIA-nya saya nggak alami. Sementara bulan Agustus 2017 saya baru dapat hidayah. Dapat hidayahnya sih kayaknya pas umroh ya. Umroh dapat Ramadan, itu pun diberangkatin orang tuh. Nah, rezeki mulai datang ke situ karena saya udah bersih-bersih semua. Tobat-tobat. Akhirnya umroh dikagetin sama Allah, dapat umroh sepekan sebelum keberangkatan. Untung punya paspor, berangkat umroh gratis bulan Ramadan lagi. Di situ saya minta udah nggak ada yang lain kecuali minta kaya. Caranya kaya kan harus ada guru. Oke, Allah datangin saya guru yang bisa ngebimbing saya. Ya udah saya cari mentor. Pulang dari situ saya positif thinking-nya pokoknya apapun peluang gua sikat nih. Ya udah ditawarin untuk bantuin ngelola travel umroh itu. Gagal. Karena pas saya bikin skema kayak dulu namanya Tabur Rahmat ya. Tabungan umroh murah, mudah dan hemat. Tabur Rahmat. Kita bikin skema resellernya, keagenannya. Itu yang dilakukan oleh SBL, Abu Tur, First Travel gitu kan. Nah, ketika mereka kolaps, udah kita stop, kita nggak lanjutin. Jadi gagalnya di situ. Terus apalagi kita, kayaknya nggak di situ deh. Sampailah satu tulisan-tulisan di Facebook masuk ke lini masa saya gara-gara teman saya nge-share. Ada orang yang tulis tentang bisnis tapi cara ngulasnya beda. Dan dia bikin workshop namanya Mardi Gowi. Itu 2017. Saya baca, kayaknya seru nih. Dia mau bikin namanya Sadar Kaya Bootcamp tanggal 4, 5, 6 Agustus 2017. Nah, di Juli akhirnya dia bikin preview. Saya datang ke previewnya sama teman saya. Saya liatin dari jauh, kayaknya cocok nih orang nih. Resenya ya disebut sontoloy-sontoloynya kayak pas nih. Udah, saya beli bukunya, saya foto bareng, fotonya masih ada, saya abadiin sampai sekarang di handphone saya. Nih, awal pertama kali saya ketemu, kemudian saya daftar, ya alhamdulillah ketemu juga duitnya tuh. Nyari duit 4,2 ya waktu itu ya, masih 4,2. Sampailah di Ancol. Di Ancol tuh pembicaranya ada 4. Mardi Gowi, Peter Ong dulu CEO-nya Sinarmas. Dia ngomongin tentang financial fraud, terus creative accounting, aneh-aneh tentang Wall Street, dia cerita semua. Nah, terus apalagi Pak Teddy Darmanto, dia yang bikin Ancol sama Dufan. Dia ngajarin tentang disruption. Kemudian Bob Mangindaan, ini James Bond-nya Indonesia, ngomongin tentang skenario global, how the world works ya. Bukunya Noam Chomsky, itu tentang skenario global ada di situ. Saya bilang, gila ini, kepala gua ngebul nih. Besoknya berangkatlah ke Pulau Seribu, ke Pulau Putri gitu ya. Nah, di Pulau Putri itu kita ngebahas tentang apa ya, diskusi kelompok aja. Kita diskusi kelompok, jadi kita cuman snorkeling, kita cuman diving, makan-makan, foto-foto ya. Dan bingung saya kok gak ada materi yang berat-berat kayak kemarin lagi nih. Saya nanya sama Pak Mardigu, yang lain udah pada pulang pematerinya. Saya nanya Pak Mardigu, Pak, materinya kapan lagi nih Pak? Dia liatin saya. Materi apa Mas? Materi Sadar Kaya Pak. Dia ngeliatin saya. Orang kaya begini Mas. Saya nggak ngerti itu. Maksudnya apa orang kayak begini? Ya orang kayak gini mereka have fun. Tuh lihat. Mereka bahagia. Mereka ngobrol ngomongin peluang, kolaborasi. Ini banyak orang nggak lakukan. Mereka hanya fokus pada masalah. Keruwetan pikirannya. Dia nggak ngomongin tentang solusi apa segala macam. Itu kalimat singkat tapi jadi kalimat yang menohok buat saya. Iya ya. 6 tahun saya cuma mikirin bagaimana agak bisa bayar cicilan apa segala macam begitu terus. Bagaimana bikin alasan agar debt collector ya ibaha kasihan sama saya gitu. Nggak pernah kepikiran ngomongin peluang baru apa itu nggak lepas ketawa, nggak ngakak lebar gitu. Ternyata ada yang hilang. Nah, itu yang disebut sadar kaya Mas katanya. Sadar kaya tuh begitu. Kita nggak berjarak dengan kekayaan, kita nggak berjarak dengan kemakmuran. Misalnya saya mau kaya, mau itu masih menjadi pembatas, masih jadi jarak. Hilangkan halangan, rintangan, batasan apapun antara kita dengan
kaya, kita dengan makmur, hilangkan semuanya. Kita kaya, saya makmur, hilangkan semua. Jadi ketika ada orang kaya kumpul atau lagi ke resepsi pernikahan, ada kursi VIP, dan kita berjarak, nah kita belum sadar kaya tuh. Walaupun nggak dalam lingkaran VIP nggak apa-apa, diri aja di pinggir-pinggirnya, emang kenapa gitu. Ada orang kaya, sukses, terus kita minder nggak mau salaman, gitu kita masih berjarak dengan kekayaan. Saya bilang iya ya, dalam hati, Pak, biar nggak awkward, gimana Pak? Saya ketemu tuh saya harus ngomong apa dengan orang-orang sukses gitu kan, pertanyaan selanjutnya kan. Apapun, mereka udah nggak perlu ngomongin bisnis, mereka nanya tentang kehidupan apa segala macam. Nah, yang kayak gitu-gitunya yang kemudian, oh orang kaya itu punya behavior, mereka punya language sendiri. Kalau bahasa Pak Happy Trenggono, ntar saya cerita juga. Jadi saya punya ada sekitar 5 mentor yang memang kategorinya trillionaire. Nah ini lagi situasi di mana saya ketemu Pak Mardigu dulu. Ya. Jadi orang kaya itu punya language. Bahkan di Silicon Valley ada namanya Valley Lingo. Bahasa mereka sendiri, bahasa mereka yang orang awam nggak ngerti. Dan waktu saya coba di-hire sebagai CEO perusahaan startup, ya nggak ngerti juga bahasa-bahasanya. Kayak misalnya pendanaan seri A, seri B, seri C itu apa, pitch deck itu apa, UI UX itu apa. Nggak ngerti, bukan orang IT kita. Oh, aneh-aneh lah. Mockup itu apa. Nggak ngerti. Nah, itu ada language sendiri. Jadi di Silicon Valley punya bahasa sendiri, para miliarder punya bahasa sendiri, para pengusaha juga, para konglomerat, para triliuner itu punya bahasa sendiri. Sama seperti kita lihat permainan sepak bola, kan ada istilah handsball, ada istilah referee, ada macam-macam kan, corner kick, apa itu istilah, itu language-nya permainan sepak bola. Dan saya nggak banyak ngerti bahasa apa yang digunakan oleh orang-orang yang di JT11 ke atas. Nah itu yang kemudian saya belajar kecil-kecilan gitu ya, riset kecil-kecilan. Nah di Pulau Seribu itu saya ngelihat orang macam-macam peserta, ditunjuk satu-satu. Filosofinya gini, kan kita lagi di speedboat tuh. Simple aja mas. Jadi dia cerita ada sebuah kota namanya Dexter City. Dexter City ini tanya kenapa namanya Dexter City. Padahal nama aslinya bukan itu. Daerah Louisiana sana, North Carolina atau apa, saya kurang ngeh saya tuh. Pas diceritain ada namanya Dexter City karena hampir mayoritas aset-aset di Dexter itu punya si Dexter and the gang. Jadi punya Dexter dan kawan-kawan. Caranya gimana? Misalnya ada gedung dijual. Nah Dexter dan kawan-kawan itu patungan, beli, diakuisisi. Nah, kemudian ada lagi lapangan golf dijual, akuisisi. Jadi gitu, punya Dexter and the gang. Namanya Dexter City. Nah, saya lagi ngebangun itu mas, kata si bosman. Ini sekarang kita ada ber-80. Masing-masing kalau dikumpulin asetnya nyampe kali 1 triliun gitu kan. Tunjuk orang sebelah saya, teman saya. Asetnya berapa mas? 6M pak. Gitu kan. Kalau lagi yang pakai kaos kutang gitu, pakai topi koboi. Mau bilang nih, yang peneman pasar nih, siapa nih? Asetnya berapa mas? Baru 20 miliar pak. Wih, gila 20 miliar. Nah sebelah dia saya, jangan tanya gue. Yang ada gue sebut utang gue berapa nanti. Utang saya saat itu masih 1,2 miliar lagi lah utangnya waktu itu ya. Waduh jangan tanya aset gue. Untung dia mungkin ngerti kali ya keresahan saya ya. Dari language, dari bahasa tubuh saya mungkin. Jangan nih, aura-aura kismin dan aura melaratnya masih santer. Tuh, ini aja udah 26. Gimana kalau digabungin semuanya? Itu yang kekuatan berjamaah itu yang bisa kita dorong. Nah itu yang kemudian jadi filosofi mengakar kuat sampai sekarang buat saya. Pulang dari situ sering ngumpul lagi, sering kopdar lagi. Bisnis apa yuk? Nah, mulai ketemu arah. Agustus 2017 saya ikutan, Januari 2018 selesai. Kenapa bisa selesai? Karena waktu awal-awal kan saya apa aja saya sikat, saya hantam kromo kan. Pokoknya ya menghasilkan gua sikat dulu. Mau jalan mau enggak urusan belakangan deh. Karena keputusan-keputusan yang hebat itu lahirnya gara-gara keputusan-keputusan yang keliru. Banyak salah-salah ngambil keputusan. Nah itu yang membuat kita jadi makin bijaksana akhirnya. Saya jualan apa? Ini Mas Aris ikut nih. Saya jualan mesin Kangen Water waktu itu ya. Mas Aris jadi saksi. Saya bikin seminar berkali-kali untuk jualan Kangen Water. Kemudian dari situ juga lumayan karena jualan itu asik ya. Satu mesin kalau saya closing nih gini hari, kalau saya closing saya dapat profit 14,5 juta. Lumayan buat lunasin utang. Nah, waktu itu tiba-tiba saya nggak aktif lagi karena udah ketemu dengan lingkungan baru kan, nggak aktif. Tapi jaringan saya ternyata tumbuh. Di Desember 2017 itu tiba-tiba dapat transferan. Ini 70 juta dari mana nih? Wih, masuk lagi nih sekian puluh juta dari mana? Ya, sampai kita print totalnya sekitar berapa? 600 ya? 600 juta ya, Bu? Oh, yang pertama kali kita ngeprint 600-an ya di total ya. Lah, banyak gitu ya. Jadi nggak sengaja, nggak ada ikhtiarnya tuh. Dalam arti keringetan gitu enggak. Utang gua beres nih. Baru Januari ada temen dari peserta itu juga. Yuk bikin koperasi yuk. Bikin koperasi namanya koperasi Daya Arta Raya. Kopdar namanya. Kopdar, ekonomi berjamaah, crowdfunding untuk di properti.
Asset Management. Tugas saya waktu itu, jadi si koperasi ini bikin perusahaan, namanya Kopdar Indonesia Esa. Saya jadi CMO, ya, jadi Chief Marketing Officer. Tugasnya nyari investor. Nah, itu pengalaman berikutnya nyari investor lagi. Ternyata lu jago ya untuk presentasi gitu. Ya, gue dulu kan trainer gitu kan. Nah, gara-gara pengalaman itu, ada koperasi lain, Syirkah Umat namanya, Coach Bam. Coach Bam ngajakin saya, Mas, ya, si Kopdar ini kan lagi roadshow ya, ke Cilacap, sampai ke Samarinda. Saya ikut tuh. Nah, di Cilacap ketemu sama Coach Bam ini. Mulai dia, kita juga ada skemanya namanya Syirkah Umat. Wah, gimana tuh? Itu crowdfunding, kita patungan. Dia udah punya 3 restoran saat itu. Wah, seru nih. Oke, saya bantuin deh. Dia minta bantuan, saya dijanjiin saham. Jadi gitu, pertama kali nemu polanya. Oh, jadi kalau gue bawa investor, gue dapat saham. Iya, oke. Jadilah restoran kangkung bakar di Pluit. 1 bulan saya bisa ngumpul 500 juta itu. Terus bikin lagi restoran yang di Cibubur Junction. Saya bantuin lagi. Barbershop lumayan. Saya dapat saham 20%. Cuma modal itu doang. Cuma tuh. Jadi ya effortless sebetulnya kan, grup WhatsApp doang. Kok bisa begini ya? Saya dapat saham dari Kopdar, punya restoran, punya barbershop, kok gampang ya? Ini ngomong lagi ke restoran seafood teman saya, bantuin gue dong ini, ketemu lagi, dapat saham lagi. Jadi saya punya 3 restoran yang namanya Kangkung Bakar, seafood ya, Omah WK sama Ayam Geprek. Yang 2 ini tutup karena di mall kan, tinggal 1 yang cabang Jepara itu, Ayam Geprek itu masih datengin dividen lah, lumayan. Sama barbershop makin rame gini hari. Dari sini kemudian ada perusahaan startup yang tadi saya ceritain, minta untuk saya jadi CEO-nya. Jadi bergeraknya namanya wakaf, di bidang wakaf ya, namanya wakaf.id. Saya nggak ngerti, tapi saya coba, do the best, tapi masalahnya bukan di saya, masalahnya di technical. Dia orang IT-nya ternyata mogok kerja. Ya adalah pasti macam-macam gitu. Ya udah, perusahaan itu gagal. Tapi saya jadi ngerti, oh jadi CEO perusahaan startup kayak gini. Dari situ saya ngerti lagi, oh fintech tuh ini ada asosiasinya. Nah, akses itu sampai sekarang saya masih jaga. Akses itu yang paling mahal. Ada lagi teman buka IO, minta saya jadi komisaris. Itu 3-tiganya, jadi Kopdarnya, wakaf sama si IO nggak ada yang jalan sampai gini hari. Tapi itu jadi pencerahan. Iya ya, gue 6 tahun susah ya usaha ya. Tapi dengan berpartner kayak gini, saya hanya fokus pada kekuatan saya, keunggulan saya. Oh ternyata bisa. Walaupun nggak jalan, itu masalah pembelajaran aja. Nah, 2018, yaitu pengalaman yang dilakukan. Kemudian Pak Mardigu baru mulai tampil-tampil. Maka 2018 di bulan Maret saya bikin namanya Gerakan Sadar Kaya.